Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zara Cahaya Kartika dari kelas 9C nomor absen 8. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras alami dengan benar. 2. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras buatan dengan benar. 3. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras secara jelas. 4. Mengidentifikasi karakter 5 jenis bahan keras buatan untuk membuat kerajinan secara jelas dan lengkap. Kerajinan dari bahan keras adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras seperti kayu, bambu, batu, kaca, logam, dan sebagainya. Bahan keras ada dua jenis, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Kedua jenis bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan yang artistik dan fungsional. Bahan keras alami atau organik adalah bahan keras yang diambil langsung dari alam sekitar untuk dibuat produk kerajinan seperti kayu, bambu, rotan, dan bambu. A. Jenis-jenis bambu. Bambu apus. Bambu apus memiliki nama latin Gigantochloa apus yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kandang burung, anyaman, peralatan rumah tangga, dan konstruksi ringan. Ciri-ciri dan karakteristik bambu apus. 1. Tumbuh merumpun tegak dan rapat serta tertutup bulu-bulu miang hitam dan coklat. 2. Tumbuh menjulang lurus hingga mencapai 22 meter. 3. Panjang ruas bambu sekitar 20-60 cm dan memiliki diameter batang 4-15 cm. 4. Daun pelepah membentuk segitiga menyempit. 5. Hidup optimal di wilayah dataran rendah yang lembab dan panas. Beberapa juga ditemukan di daerah lereng pegunungan. 6. Ketika menghuni daerah yang kering, bulu bambu apus menjadi kurus. Bambu betung. Bambu betung mempunyai nama ilmiah Dendrocalamus asper, jenis bambu yang berasal dari kelompok suku rumput-rumputan dengan lingkar batangnya besar. Ciri-ciri dan karakteristik bambu betung. 1. Tumbuh merumpun memiliki rebung berwarna hitam keunguan. 2. Panjang ruas-ruas batang sekitar 40-50 cm dengan diameter 12-18 cm, mampu tumbuh hingga 20 meter dengan bagian ujung yang lengkung. 3. Memiliki pelepah berukuran 50 x 25 cm. 4. Tumbuh dengan baik pada lingkungan yang mempunyai jenis tanah aluvial yang subur dan lembab. Tapi, bambu ini juga bisa hidup di daerah kering di dataran rendah maupun tinggi. 5. Bagian rebungnya bisa dimanfaatkan untuk membuat acar atau masakan lainnya. Bambu hitam. Bambu hitam mempunyai nama latin Gigantochloa atroviolacea atau sering juga disebut tropical black bambu atau bambu wulung. Jenis bambu ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel atau furnitur, keperluan dekoratif, kerajinan tangan, pembuatan alat musik hingga dijadikan panel pagar. Ciri-ciri dan karakteristik bambu hitam. Memiliki ketinggian pohon sekitar 8-12 meter dengan diameter batang 6-8 cm di bagian dasarnya. Luas batang bambu hitam rata-rata 30-50 cm dengan tebal 5-8 mm. Hidup berkerumun dengan satu cabang mendominasi dan berukuran paling besar. Daunnya terlihat lancip dengan lebar 2-5 cm dan panjang 20-30 cm. Dapat tumbuh dengan optimal di dataran rendah tropis yang lembab dengan curah hujan 1.500 sampai 3.700 mm per tahun. Bambu hitam menyukai jenis tanah berkapur dan Latosophilai
Bambu hitam yang tumbuh di daerah kering memiliki karakteristik yang lebih bagus. Jenis bambu ini juga bisa diperbanyak dengan metode vegetatif dengan potongan rimpang. B. Jenis-jenis kayu. Kayu jati. Kayu jati memiliki istilah lain dalam bahasa Inggris yaitu Tectona grandis. Kayu jati banyak ditemukan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Kelebihan kayu jati: 1. Kuat dan tahan lama, tahan dalam berbagai cuaca. 2. Memiliki serat yang bagus, tidak mudah menyusut. 3. Tidak mudah berjamur. Kekurangan kayu jati: 1. Harga yang mahal. 2. Tidak bisa menggunakan cat akhiran berwarna terang. 3. Memiliki titik tengah kayu dengan ukuran besar. Kayu mahoni. Kayu mahoni tidak sekuat kayu jati. Namun, kayu mahoni memiliki serat yang lebih halus. Kayu ini lebih lunak dan mudah dibentuk serta diukir. Selain itu, kayu ini memiliki pori-pori yang halus, sehingga produk yang dihasilkan juga ikut halus. Kelebihan: harga yang lebih murah daripada kayu jati, dapat membuat cat akhiran menjadi warna solid karena kandungan minyak alami pada kayu mahoni hanya sedikit. Kayu ini memiliki karakter yang ringan. Kekurangan kayu mahoni: seratnya yang bagus, namun tidak sekuat kayu jati. Mudah diserang hama jika tidak dilapisi cairan anti hama. C. Rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat dari keluarga Palmae. Nama rotan diduga berasal dari bahasa Melayu yaitu raut yang berarti mengupas, menguliti atau menghaluskan. D. Jenis batuan. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada banyak macam-macam batuan yang ada di Indonesia. Pengelompokan jenis batuan dibagi menjadi 3, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Batuan sedimen. Batuan sedimen atau endapan yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batu. Batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Kerang. Pengertian kerang dalam arti luas yaitu semua moluska dengan sepasang cangkang. Berdasarkan pengertian tersebut, lebih tepat orang menyebutnya kerang-kerangan. Adapun dalam arti sempit, yang dimaksud dengan kerang adalah kerang darah, sejenis kerang budidaya yang biasa dijumpai di wilayah Indonesia Pasifik dan banyak dijual di warung atau rumah makan yang menjual hasil laut. Ciri-ciri umum. Semua kerang-kerangan memiliki sepasang cangkang yang biasanya simetri cermin yang terhubung dengan suatu ligamen. Pada kebanyakan kerang, terdapat otot adduktor yang mengatur buka tutupnya cangkang. Kerang tidak memiliki kepala juga otak dan hanya memiliki mata yang berada di samping. Organ yang dimiliki adalah ginjal, jantung, mulut, dan anus. Kerang dapat bergerak dengan kaki berupa semacam organ pipi yang dikeluarkan dari cangkang sewaktu-waktu.
atau dengan membuka tutup cangkang secara tiba-tiba. Sistem sirkulasinya terbuka berarti tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan oksigen berasal dari darah yang sangat cair yang kaya nutrisi dan oksigen yang menyelubungi organ-organnya. F. Tempurung kelapa. Berikut merupakan karakteristik tempurung kelapa. 1. Bersifat keras dan tidak fleksibel. 2. Tempurung kelapa memiliki sifat dasar yang keras karena tidak memiliki serat pada strukturnya. 3. Motif pada permukaannya yang dibentuk dari garis urat serabut. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras buatan seperti kaca, plastik, logam, keramik, kaleng, botol, tutup botol, dan sebagainya. Jenis bahan tersebut dapat berupa bahan baru atau bekas kemasan yang sudah tidak dipakai, rusak, atau pecah. Bahan keras buatan atau bahan anorganik adalah bahan yang sudah mengalami proses pengolahan pabrik dengan berbagai teknik dan campuran bahan kimia yang menghasilkan bahan baku untuk produk, kerajinan, atau keperluan dunia usaha lainnya. Teknik pembuatan bahan keras. Teknik pembuatan kerajinan dari bahan keras alami maupun buatan sama dengan teknik pembuatan kerajinan dari bahan yang lainnya. Banyak teknik kerja kerajinan yang akan dipelajari seperti teknik untuk membuat produk kerajinan dari bahan keras, misalnya teknik potong menggunakan gergaji, pisau, pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung, paku, lem, pres, ikat, dan tempel. Teknik ukir, raut untuk membentuk kerajinan seperti ukiran, topeng, wayang klitik, dan wayang golek. Teknik bubut untuk membuat produk kerajinan sifatnya bulat atau silindris. Teknik scroll adalah jenis teknik untuk membuat aneka bentuk ornamen dan lubang tembus dengan berbagai bentuk dan ukuran pada papan kayu. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat wayang kayu, kaligrafi, ukiran karawang, atau tembus. Berikut merupakan daftar-daftar pusaka dari materi yang sudah saya jelaskan dari awal. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.